Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan Maha Murah membahas. Haleluya. Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan Maha Murah membahas. Selalu setia pada janjinya. Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Mama Agnes dan keluarga, Romo Nani bersama umat terkasih dalam Kristus. Marilah kita berdoa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa. Tuhan kasihanilah bagi Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sembahlah Maha Kuasa. Marakanlah mazmur diiringi musik nan merdu, mengalun sepanjang masa. Hati manusia yang terpadu dalam cinta, memancarkan hati dan Engkaulah kemuliaan kaum beriman dan kehidupan semua orang yang tulus hati. Dengan wafat dan kebangkitan yang segala masa. Amin. Dari surat pertama Rasul Petrus. Sebab dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang sedang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. dan kasih
perintahkan kami, bimbinglah hidup kami. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesaksian dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Ramadan, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang seringkali membuat orang tidak bisa menerima peristiwa kematian yang terjadi ialah proses sampai orang itu mengalami kematian, yang sering terlontar dalam pernyataan-pernyataan, kenapa dia harus mati dengan cara seperti ini. Hal-hal seperti inilah yang kadangkala sulit diterima, yang menimbulkan kekecewaan yang amat mendalam, penyesalan yang mendalam, bahkan kemarahan yang sangat mendalam. Dan saking dalamnya membuat orang bisa saja marah kepada Tuhan oleh karena peristiwa kematian yang seperti itu. Marah, bukan mengeluh. Kalau mengeluh, kita semua pasti mengeluh kepada Tuhan. Jadi kalau sampai marah kepada Tuhan, kita bisa memahami bahwasanya mungkin kekecewaan, penyesalan dan kemarahan hatinya begitu amat mendalam, sehingga kemudian dia marah kepada Tuhan. Tetapi kalau mau supaya kita tidak sampai pada marah kepada Tuhan akibat kekecewaan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah Dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama di dalamnya peristiwa-peristiwa kematian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar akan segala situasi, sadar akan segala situasi kecemasan, kemarahan yang terjadi, membuat kita bisa senang. Buah dari iman kita akan Kristus harus terlihat dalam kesanggupan kita untuk menerima setiap peristiwa kehidupan dan kematian yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Malam ini kita berkumpul bersama, bersyukur bukan karena yang secara tertentu membuat mereka terpukul, bersedih, namun syukur karena buah terpurukan dan kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya, untuk percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mau melanjutkan hidup dalam iman yang teguh akan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang menjadi terus berada dalam kebersamaan itu. Inilah kegembiraan Injil yang mau Dia bawa dan ditunjukkan kepada semua orang. Dan saya meyakini anak-anak, cucu, keluarga pasti mau melanjutkan yang seperti ini. Semua orang yang mengenal Bapak pribadi pasti mau juga yang seperti ini. Selalu ada dalam kebersamaan, entah suka maupun duka, kehadiran kita untuk menunjukkan bahwa kita mau hadir sebagai pribadi yang menggembirakan, karena kita diutus oleh Kristus untuk mewartakan kabar sukacita Injil, kabar kegembiraan kepada semua orang.
Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, mari kita berjuang bersama untuk menjadi iblis untuk sesama. Amin. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kita kepadanya. Bagi anggota keluarga, aku panggil, ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan perkenankanlah dia berdiam bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon kabulkan. Bapak Yosef Woda, Mama Cecilia Fi, cucu Maria Dow, Bapak Don, serta semua keluarga besar Sao, Rai, Saga, dan Pemo, Rete, Bupu yang telah meninggal di Ende. Semoga Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami mohon basuhlah hamba-Mu Petrus Padi yang telah meninggal dengan darah Kristus, dan murnikanlah hamba-Mu ini dari dosa-dosanya berkat kurban ini. Semoga hamba-Mu ini yang telah Engkau kuduskan dengan air baptis terus menerus, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan. Di
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman Kristus. Kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pauline Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Domba Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Lihatlah saya yang pantas mendekat kepada saya, tetapi sabar saja saya akan sembuh.
Jika beliau ada bersama kita, saat ini beliau berada di posisi kor dan bagian tenor. Seusia 76 tahun seperti beliau tidak pernah alpa, datang lebih awal, pulang paling terakhir. Itulah menjadi contoh dan teladan buat kami semua, anak cucu dan mantu, serta seluruh umat Allah yang ada di Stasi 1 Petrus Manulai 2. Terima kasih dan sedikit aplaus untuk Kor Ratu Pencipta Damai. Kita akan masuk ke dalam acara sesi yang kedua. Kata hati yang pertama dari pemerintahan Kelurahan Manulai 2, dalam hal ini Bapak Lurah, akan menyampaikan kata hati sekaligus menguatkan keluarga. Pertama-tama atas nama pemerintah Kota Kupang, izinkan saya menyampaikan atas nama pemerintah Kota Kupang menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil Padi menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya keluarga besar yang ditinggalkan mama serta anak-anak mendapatkan penghiburan yang sejati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan kiranya dikaruniakan Tuhan bagi keluarga. Yakinlah bahwa, izinkan saya kutip kata-kata Rasul Paulus, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa sekali lagi keluarga besar yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan melalui saudara semua, dan terlebih daripada Roh Kudus, daripada Tuhan Allah kita. Dalam penyataannya saya percaya bahwa sekali lagi Tuhan berkata bahwa Ia pelindung bagi para janda dan menjadi bapa bagi anak-anak yatim. Oleh karena itu sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan menyediakan penyertaan dan perlindungan itu. Yang berikut mungkin yang mungkin saya sampaikan mengenai pengurusan dalam rangka atau akte kematian dan sebagainya. Saya percaya bahwa ada Bapak Ketua RT 4 di sini, dan saya percaya beliau akan membantu keluarga untuk mengurusnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Yang berikut juga kurang lebih beliau 76 tahun tuh berada di wilayah Manulai 2 di RT 4 RW 2 ini. Saya percaya bahwa banyak hal-hal yang telah dibuat oleh beliau, banyak jejak-jejak kebaikan baik dalam bergereja, bermasyarakat, pasti banyak hal-hal yang telah ia torehkan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih banyak
atas semua sumbangsi yang beliau kontribusikan. Semoga Tuhan yang mempunyai upah itu membalasnya kepada beliau. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Kami menceritakan tentang sosok seorang Bapak Petrus Padi. Bapak Petrus Padi adalah sosok yang semua kita tentu kenal dan sangatlah dekat. Sosok seorang bapak yang ulet dan pekerja keras. Dan Bapak Petrus Padi adalah tokoh umat stasi bangun gedung gereja Santo Petrus Manulai II yang sekarang kita saksikan berdiri kokoh dan megah di tengah-tengah umat stasi Santo Petrus Manulai II. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Memang salam ini kita harus ucapkan. Ini salam toleransi. Karena Bapak Petrus ini pasti temannya itu dari lintas agama. Jadi kita harus sampaikan pada malam hari ini. Yang saya hormati Pastor Paroki Santo Yosef, Romo Jaul dan Romo Nani. Yang saya hormati dan saya kasihi Mama Agnes, anak-anak, mantu dan cucu. Yang saya hormati Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah. Yang saya hormati yang mewakili stasi. Yang saya hormati Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudari yang pada malam hari ini bersama keluarga Mama Agnes doa bersama dalam rangka misa syukur malam ketiga Bapak Petrus beberapa hari lalu yang telah dipanggil Tuhan. Sejak beberapa hari yang lalu tidak ada lagi canda, tidak ada lagi tawa dari Bapak Petrus. Yang ada adalah kesan selama masa hidupnya. Banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, kemudian perwakilan juga dari stasi tadi tentang selama hidupnya Bapak Petrus. Saya mengingat betul bahwa Petrus ketika bertugas di Bejawa, dan saya dapat berita bahwa sudah pindah ke Kupang. Pada waktu itu saya sudah di Papua, dan banyak cerita, banyak hal yang disampaikan baik oleh teman-teman seumur maupun oleh tetangga dan lingkungan yang ada di sekitar beliau pada saat di Ngada. Sebagaimana seperti yang diceritakan tadi. Nah, untuk itu kita sungguh yakin bahwa apa yang telah dibuat oleh Bapak Petrus akan menuai hasilnya, yaitu bersama Bapak di surga. Bapak Ibu, Bapak Mama sekalian yang saya hormati, keluarga yang berduka, izinkan saya mewakili keluarga besar dari Bejawa, dari Ende, dari Saga. Saya ingat benar keluarga Saga ini banyak di Papua, hampir sebagian besar itu ada di Papua. Dan malam ini juga saya lihat perwakilan keluarga banyak ingin menyampaikan ungkapan terima kasih karena sejak beliau dirawat di rumah sakit, pada saat meninggal dan sampai malam hari ini, tentunya banyak hal-hal, banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu saudara sekalian
Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Saya dititip sepucuk kertas dari keluarga, biar saya baca supaya lengkap gitu. Bapak Pastor Proki, Santo Yosef, Romo John dan Romo Nani. Terima kasih juga kepada Dewan Pastoral Stasi Manulai. Terima kasih Pak Lurah Manulai 2. Terima kasih juga kepada Ketua RT dan anggota RT 04 RW 4. Karena kita ketahui bersama bahwa keluarga yang terdekat itu adalah tetangga kita. Mereka sungguh-sungguh sangat membantu. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus dan umat komunitas basis Maria Ratu Pencipta Damai. Ucapan terima kasih juga buat Badan Pengurus dan anggota koperasi Sanjona Paroki Santo Yosef Kupang. Ucapan terima kasih buat Serikat Sosial Vincentius Wilayah Timur dan Alor. Ucapan terima kasih untuk pimpinan biara Romanulai 2 Kupang. Ucapan terima kasih untuk Lego Maria Presidium Maria Putri Kerahiman Stasi Santo Petrus Manulai 2. Juga ucapan terima kasih untuk OMK dan umat KUB Santo Antonius Maria Zakarias Manulai 2. Ucapan terima kasih untuk Bapak Vincent dan Monribu. Ucapan terima kasih buat keluarga Bapak almarhum Maten Kota. Dan ucapan terima kasih untuk semua yang hadir pada hari ini. Ungkapan-ungkapan baik melalui Romo juga sambutan-sambutan yang disampaikan